لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat pada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita bertemu kembali bersilaturahim sambil melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan kajian dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan potensi kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang selalu kita harapkan di dalam hidup ini, khususnya setelah kita mengisi hidup ini dengan berbagai macam ibadah, akan menjadi satu amalan yang akan bisa kita nikmati kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin membawakan sebuah tema yang mungkin tema ini dianggap aneh. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan amal ibadah kita? Kemudian apa perlunya kita beribadah kalau begitu? Nah, tentu ini mari kita kaji bersama-sama mengapa kok demikian. Nah, untuk itu kita akan banyak memberikan masukan dan juga dalam kajian ini kita akan menguraikan bagaimana yang sebenarnya. Mengapa kita tidak boleh mengandalkan amal ibadah? Karena orang yang mengandalkan amal ibadah itu akan merasa puas dengan ibadahnya, merasa cukup, dan akhirnya nanti dia akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita awali dengan perintah beribadah. Sebagaimana yang sering kita dengar dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk mengabdi, untuk beribadah. Karena itu sebagai manusia mempunyai kewajiban pokok dalam hidup ini, yaitu mengabdi dan menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai semua manusia, sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu
yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana kita kok beribadah. Kan? Ternyata ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kita diperintah oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Jadi hidup di dunia ini sebenarnya ada kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu awalan di dalam membahas masalah yang dalam judul ini. Kemudian yang ketiga, di dalam surat Toha, Allah menyatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus sholah lidzikri. Sesungguhnya kata Allah, aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikan sholah untuk mengingatku. Nah, ini tercantum dalam surat Toha ayat 14, surat yang ke-20 ya, ayat ke-14. Kemudian di ayat lain, di akhir ayat surat Luqman, Allah menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal. Yakin itu artinya ajal, dalam tafsir Rasul dikatakan demikian. Ini surat Al-Hijr ayat 99. Jadi Allah memerintahkan kita sepanjang hidup kita ini untuk menyembah kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal menjemputmu. Nah ini, yakin itu ajal. Jamaah Maghrib rahimakumullah, itulah beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kewajiban pokok yang tidak bisa ditinggalkan oleh semua manusia. Kemudian kita masuk pada permasalahan, jangan hanya mengandalkan amal ibadah. Profesor Dr. M. Quraish Shihab berpendapat, sehingga dia mengatakan, seorang muslim yang telah mengerjakan amal ibadah
sesuatu karena mendapatkan dunia tanpa mendapat. Bahkan Allah sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, balasan di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Jadi Allah, mangkana yuridu thawab dunya, barang siapa yang hanya menghendaki balasan untuk dunia saja, itu rugi. Kenapa? Fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Karena sebenarnya Allah itu mempunyai balasan untuk dunia dan akhirat. Tetapi kenapa kok hanya yang diminta untuk dunia saja? Nah, maka Allah akan memenuhi itu. Bahkan Allah sami'an basira. Nah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu, walaupun kita katakan saya ini niatnya untuk dunia dan akhirat, tapi Allah mengetahui hatinya ini. Hatinya ini sebenarnya mengatakan bagaimana. Nah, karena hati itulah yang terbaca oleh Allah, yang kita tidak bisa membaca hati orang lain. Dan dari hati itulah timbul amalan sesuai dengan kehendak hati. Sehingga Ibnu Qayyim pernah mengatakan dalam pendapatnya, hati itu adalah laksana raja. Manakala hati itu bertindak sebagai raja, maka akan memerintahkan semua anggota tubuh kita ini sesuai dengan kehendaknya. Apakah dikehendaki oleh hati itu untuk berbuat kebaikan atau keburukan, terserah. Karena itu yang bisa memerintahkan pada kebaikan adalah qalbun salim, hati yang penuh dengan satu kepasrahan, salim, hati yang penuh dengan keikhlasan. Nah, untuk itu maka Allah menyatakan wa may yu'min billah faqad hudiya qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, maka hatinya akan mendapatkan petunjuk. Jadi maka kita harus menyinari iman kita, mengisi iman kita, apa itu hati kita dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi apapun yang kita katakan, tetapi Allah yang dilihat bukan apa yang kita katakan, tapi hati yang akan dilihat. Sebenarnya apa yang dilaksanakan oleh hati. Nah, karena itu Allah mengatakan bahkan Allah sami'an basir. Allah itu maha mendengar. Walaupun suara hati itu Allah sudah mendengar dan juga sudah melihat. Kemudian di ayat lain mengatakan mangkana yuridu hasal akhirah nazid lahu bil akhirati wa mangkana yuridu hatta dunya nuti minha wa malahu bil akhirati minasi. Orang yang mengharapkan keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada bagian dari keuntungan akhirat. Jadi kalau kita ini beramal dengan harapan untuk keuntungan akhirat, Allah akan berikan keuntungan akhirat dan ditambah dengan keuntungan dunia. Tetapi kalau kita beramal itu hanya semata-mata mengharapkan untuk keuntungan dunia, maka akan mendapatkan itu sebagian, tidak seluruhnya, tidak akan diberikan seluruhnya. Dan di akhirat, dan bagian akhirat tidak akan diberikan. Ini ayat ini jelas sekali. Dalam surat Surah ayat 20. Jadi mangkana yuridu hatal akhirah nazid lahu bi hartihi wa mangkana yuridu hatat dunya nutihi minha. Sebagian wa malahu bil akhirati min nasib. Karena itu marilah kita hidup ini melakukan
pun hendaknya kita niati semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan balasan dunia maupun akhirat. Tetapi kalau kita hanya semata-mata ingin mendapatkan keduniaan saja, maka bagian akhirat tidak akan mendapatkan. Jamaah maghrib rahimahullah. Jadi seseorang yang melakukan pekerjaan dengan niat hanya ingin mendapatkan kenikmatan dunia, maka akan diberikan oleh Allah kepadanya balasan pekerjaannya di dunia dengan sempurna dan dia tidak akan dirugikan sedikit pun. Dalam firman Allah dalam surat Hud ayat 15 Allah menyatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, saya akan memberikan kepadanya balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka tidak diberikan sedikit. Jadi siapapun yang mempunyai amalan yang dilakukan hanya untuk dunia, maka tidak pernah diberikan. Demikian juga orang yang melakukan pekerjaan dengan niat ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka dia juga akan mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul izzata walillahi izzatu jami'an, lillahi yas'atul kalimut thayyibu wal amalu shalih yarfa'uhu. Walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun syadidun wa makrun ulaika huwa yahdi. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Hanya Allah yang menentukan apa yang kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Amal-amal soleh yang kita lakukan, kalau didasari dengan ikhlas mata-mata Allah akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hanya diniati karena urusan dunia, maka tidak akan bisa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Jadi ini sudah jelas sekali kenapa kita tidak boleh mengandalkan amal yang kita lakukan, karena mungkin amal kita tidak tahu apakah satu sesuai dengan tuntunan syariat, yang kedua apakah amal itu didasari dengan ikhlas atau dengan dorongan nafsu, yang ketiga apakah amal itu didasari dengan sombong, dengan riya, sehingga kita tidak tahu apakah amal kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu hal yang harus kita introspeksikan pada diri kita masing-masing di dalam beramal. Karena itu mari kita perbaiki. Kita perbaiki. Oleh sebab itu Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini diberikan pertama kepada Mu'adz bin Jabal. Jangan sampai tinggalkan doa itu, kata Rasulullah pada Mu'adz bin Jabal. Setiap selesai sholat, berdoalah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah kemampuan kepadaku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu berzikir kepadamu. Yang kedua, wa syukrika, dan berilah kemampuan kepadaku untuk selalu bersyukur kepadamu. Yang ketiga, dan berilah kemampuan kepadaku wa husni ibadatika, untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi ibadah yang kita lakukan ini hendaknya kita selalu perbaiki.
Kita koreksi. Kira-kira sholat saya tadi betul bisa diterima oleh Allah. Kita introspeksi. Apa yang kurang? Kemudian kita sempurnakan. Apakah sudah memenuhi syarat dan rukun? Apakah sudah khusyuk dan sebagainya? Ini harus selalu kita koreksi sehingga kita akan memperbaiki ibadah kita. Lalu kita usahakan untuk perbaikan dalam melaksanakan ibadah kita. Apakah kita ikhlas atau tidak? Kesimpulan. Pertama, kita tidak boleh hanya mengandalkan atau hanya bergantung pada amal ibadah yang kita lakukan. Kita harus sadar bahwa yang dapat diandalkan satu-satunya sebagai tempat bergantung hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah menyatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, satu. Allah tunggal, tidak ada Tuhan yang lain. Allah samad, Allah bergantung apa saja. Jangan bergantung kepada amal, tapi bergantunglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tetapi hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba itu bisa masuk surga bukan karena amalnya. Memang ada kita kalau takwa akan masuk surga, kalau iman masuk surga. Tetapi jangan bergantung itu. Karena Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Abu Hurairah mengatakan dalam sebuah hadis ini, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yudkhila ahadan amalu al-jannata. Tidak akan, di situ ada kata lan itu takkid. Ya. Tidak akan masuk surga seseorang itu karena amalnya. Ya. Sekali lagi, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Tidak akan masuk surga seseorang itu karena amalnya. Atau kalau kita terjemahkan, tidak akan amalnya seorang itu memasukkan surga. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, gimana dengan kamu ya Rasulullah? Qala la, tidak, wala ana, aku pun demikian. Ila ayatagum madani Allah bifadrim bi warahmatin. Kecuali, ya, jadi saya juga tidak masuk surga karena amal saya. Walaupun saya utusan Allah, kata Rasulullah. Walaupun saya Rasulullah, tetapi saya tidak akan bisa masuk surga karena amal ibadah saya. Ya, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang itu masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah-kisah yang mungkin bisa dibaca bagaimana seseorang yang dulunya masuk neraka kemudian bisa masuk surga dan lain sebagainya itu. Nah. Kemudian hadis lain, An Jabir qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jabir mengatakan dalam sebuah hadis, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yudkhulu ahadan minkum amaluhu al-jannata. Tidak masuk surga seseorang itu di antara kamu karena amalnya. Wala yujiruhu minan nar. Dan amal itu pun tidak akan bisa menyelamatkan dari neraka. Wala ana, dan juga saya, kata Rasul.
illa birahmati minallah, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 83, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitona illa qalila. Seandainya tidak karena karunia dan rahmat Allah, lattaba'tumus syaitona illa qalila. Ya. Tentulah kamu mengikuti setan. Jadi kita ini melakukan sesuatu itu kalau tidak karena rahmat Allah, kita bisa sholat dan sebagainya, itu karena rahmat Allah. Bukan karena kepandian kita, bukan karena kegigihan, tidak. Karena rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, kita akan mengikuti setan. Apa yang dibisikkan setan akan kita ikuti. Tapi karena rahmat Allah, pertolongan Allah, rahmat itu ada berbentuk pertolongan dan macam-macam, ya, maka kita akan bisa menjalankan amalan-amalan. Ya, itu. Nah. Ketiga, orang yang saleh terdahulu mengajarkan doa memohon ampun kepada Allah dan meyakini bahwa ampunan Allah lebih luas dari dosa-dosa yang dikerjakannya, serta menyadari bahwa rahmat Allah lebih diandalkan dibandingkan amal-amal yang dikerjakan. Ya, doa itu banyak ya kita dapatkan dalam Al-Quran, ya, di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 109, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Nah, jadi kita harus berdoa kepada Allah, hendaknya kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selamat hidup kita dunia dan akhirat. Karena ternyata amal kita walaupun ada ya satu harapan, ya, apa yang kita lakukan itu. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan, orang yang selalu bertahajud akan mendapatkan tempatnya terpuji yaitu surga dan lain sebagainya. Tetapi itu jangan diandalkan semata-mata itu yang kita andalkan. Tapi hendaknya kita selalu berdoa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita lakukan itu sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Mu'minun yang lain disebutkan, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Yang terakhir, yang keempat, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dituntunnya oleh Rasulullah, doa ini juga perlu kita baca setiap setelah selesai sholat subuh. Ya, dalam hadis disebutkan, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Jadi mudah-mudahan amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan amal yang kita lakukan itu sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, puasa kita, tahajud kita. Mudah-mudahan itu menjadi sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat yang menjelaskan itu adalah dalam surat At-Taubah ayat 71. Allah menyatakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhullah innallaha azizun hakim. Jadi apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan
menjadi sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmat itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa menjadi orang yang berbahagia di akhirat, menjadi penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan jannatun naim. Nah, itu apa yang mengapa kita tidak boleh mengandalkan amal kita, ibadah kita, karena kita butuh rahmat Allah. Jadi kita tidak bisa mengamalkan sesuatu itu juga karena rahmat Allah. Kemudian kita masuk surga pun bukan karena amal kita, tetapi adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan ini bisa mendapatkan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu melaksanakan ibadah dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan itu dengan ikhlas semata-mata itu Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan itu betul-betul akan menjadi satu sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat itulah yang sangat kita butuhkan, baik untuk hidup dunia maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.